Belikan Ibu Beras part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Ini kelanjutan ceritanya ya Bunda. Maaf jika akhir-akhir ini sering berpart-part ceritanya. Sehari setelah Mas Iwan memohon kepadaku agar aku membayarkan angsuran ibunya, tiba-tiba ada orang yang menelpon dengan nomor ibu mertua. Sebenarnya tidak mau mengangkat panggilan itu, tapi penasaran juga. Ada apa sebenarnya? Soalnya sudah menelpon sampai 10 kali. Ku jawab panggilan itu namun tak langsung bersuara. Aku memilih mendengarkan dulu sebenarnya ada apa. Assalamualaikum, Mbak. Mbak, tolong kami Mbak. Ada apa Yu? Tanyaku setelah menyadari itu suara siapa. Dia adalah Bayu, adiknya Mas Iwan. Anu Mbak, Intan kecelakaan. Jawabnya dengan suara gugup serta panik. Apa? Kecelakaan? Sekarang di mana? Di rumah sakit mana? Tanyaku. Di rumah sakit Wiratama, Mbak. Mbak, tolong kirimkan uang ke kami, Mbak. Kami nggak punya uang sama sekali. Tolong, Mbak. Ucap Bayu memohon. Sebentar ya, aku tanyakan dulu ke Masmu. Jawabku enteng. Bukannya tidak mau peduli dengan keluarga yang sedang dalam kesusahan. Namun, aku tak semudah itu percaya dengan mereka. Sebab baru kemarin, Mas Iwan memohon kepadaku agar aku mau membayarkan cicilan ibunya. Tolong Mbak secepatnya ya, karena Intan harus segera mendapat tindakan. Kalau tidak, Intan tidak akan tertangani Mbak. Ini urgent Pak, please. Kata Bayu sekali lagi memohon. Semakin mencurigakan. Bukankah kalau ada hal seperti ini, pasien akan didahulukan. Dan soal biaya, bisa nanti. Iya, tapi kalian di rumah sakit Wiratama kan? Kalau gitu sekarang, aku akan segera ke sana. Gak jauh juga kan dari sini? Gak usah Mbak, Mbak kan besok kerja. Pasti nanti capek. Meskipun gak jauh tapi jaraknya bisa sampai 1 jam loh Mbak. Kata Bayu. Gak apa-apa, aku gak capek kok. Jawabku. Ya sudah ya, aku mau ke sana sekarang. Aku segera mematikan telepon itu. Karena aku penasaran, apa benar Intan kecelakaan dan dirawat di sana? Kalau sampai bohong, berarti mereka sudah bekerja sama. Buru-buru aku memberitahu Mas Iwan. Bangun Mas, cepat. Ucapku ke Mas Iwan. Ada apa? Tanyanya lemas, karena memang dia baru bangun tidur. Tapi tumben sekali dia cepat dibangunkan, biasanya lama. Adikmu kecelakaan? Ucapku. Apa? Siapa? Tanyanya dengan wajah panik. Intan, jawabku lagi. Astagfirullah, di mana dia sekarang? Tanyanya. Di rumah sakit Wiratama. Tadi Bayu yang menelpon. Dia minta dikirimi uang. Tapi lebih baik kita ke sana saja, Mas. Lanjutku. Ini saja. Kamu kasih uangnya saja. Kan besok kamu kerja. Takutnya besok kamu kecapean. Lagi pula ini sudah malam. Ucap Mas Iwan persis seperti apa yang dikatakan oleh Bayu tadi. Gak apa-apa, aku gak capek kok. Ayo kita ke sana sekarang. Kasihan juga kalau sampai Intan parah. Ya setidaknya kalau kita di sana, kita bisa bantu menenangkan ibu ataupun Bayu. Ucapku lagi. Ya sudah kalau gitu. Entah mengapa, aku melihat kalau sekarang Mas Iwan lebih terlihat panik daripada yang tadi. Seolah-olah dia takut kalau aku akan benar-benar datang ke rumah sakit. Ada apa sebenarnya? Jangan-jangan mereka membohongiku lagi. Batinku. Tapi masa iya sih? Mereka tega membohongiku hanya demi uang? Sampai acara bilang Intan kecelakaan segala? Awas kalau sampai itu benar terjadi. Aku tak akan pernah memaafkan kamu, Mas. Cepatlah, Mas, geraknya. Kenapa lambat sekali sih jalannya? Kataku kesal karena dari tadi Mas Iwan lelet sekali. Sudah tahu adiknya sedang butuh tindakan cepat. Ini malah jalannya kelemar-kelemar. Sabar, Wi. Kita nggak boleh panik. Santai saja, nanti malah kita yang kenapa-napa. Jawab Mas Iwan. Udahlah, tenang saja. Biar aku yang nyetir. Kataku tak sabar. Aku suruh Mas Iwan duduk di sebelah kursi kemudi. Biar aku saja yang menyetir. Tak sabar melihatnya yang lelet itu.
Segera kulajukan mobil dengan kecepatan sedang menuju rumah sakit Wiratama. Sesekali aku melirik ke arah Mas Iwan. Ekspresinya semakin panik. Dia juga selalu memainkan ponselnya, entah sedang chatting dengan siapa. Wiwi, berhenti dulu Wi. Tiba-tiba Mas Iwan menyuruhku berhenti. Setelah kami kurang lebih baru 5 menit melakukan perjalanan. Ada apa sih Mas? Ngagetin aja. Geramku. Aku kebelet. Berhenti sebentar. Aku terpaksa meminggirkan mobil terlebih dahulu. Lama sekali sih. Gumamku kesal karena hanya buang air kecil saja bisa sampai 10 menit lebih. Kamu ngapain sih Mas? Tanyaku setelah laki-laki itu masuk ke dalam mobil lagi. Ya aku kebelet banget makanya lama. Jawabnya santai. Karena tak mau lagi berdebat, akhirnya aku lajukan mobil. Wih, jangan ngebut-ngebut Wih. Ucap Mas Iwan. Ini gak ngebut Mas, ini standar. Jawabku. Karena memang aku tidak terlalu ngebut. Iya aku tahu. Itu standar kalau kita sedang tidak panik begini. Ini kita sedang panik. Jadi alangkah lebih baiknya lebih pelan lagi. Kata Mas Iwan. Sudahlah kamu diam saja. Jangan berisik. Kataku. Aku tak menggubrisnya. Aku tetap melajukan mobil dengan kecepatan yang aku mau. 1 jam kemudian aku sudah sampai di rumah sakit Wiratama. Sesampainya di sana buru-buru aku keluar dan menanyakan apakah ada pasien yang bernama Intan. Namun suster itu menjawab tidak ada pasien bernama Intan. Apalagi korban kecelakaan tidak ada yang masuk malam ini. Aku melirik tajam ke arah Mas Iwan. Sebenarnya di mana adik kamu? Tanyaku tegas sambil berjalan keluar rumah sakit. Aku nggak tahu. Kan kamu yang ditelepon sama Bayu. Jawab Mas Iwan. Tadi dia jawabnya di sini, dirawat di sini, dan butuh biaya. Makanya aku langsung ke sini. Biar aku bayari kalau memang benar kecelakaan. Kata aku semakin emosi. Tanpa menunggu jawaban dari Mas Iwan, langsung kurai ponselku yang berada di dalam tas. Aku mencari nomor ibu mertua lalu menghubunginya. Halo, di mana kalian? Aku sudah sampai di rumah sakit Wiratama, tapi kalian tidak ada. Tanyaku langsung setelah panggilan dijawab. Kami pindah rumah sakit mbak, soalnya di sana nggak mau kalau belum ada uangnya. Jawab Bayu. Semakin tidak masuk akal. Mana mungkin pasien gawat darurat seperti itu dibiarkan oleh rumah sakit. Aku semakin yakin kalau ini hanya akal-akalan mereka. Tolong mbak, kirimkan uangnya sekarang. Kami benar-benar butuh. Kasihan Intan, kata Bayu. Namun aku tak lagi mempercayai ucapannya. Dengan cepat segera kumatikan sambungan telepon itu. Bagaimana? Tanya Mas Iwan. Ayo pulang, kataku. Aku segera masuk ke dalam mobil. Dan laki-laki itu malah terdiam, seolah tidak bisa bergerak. Kamu mau ikut pulang atau di sini? Tanyaku ketus. Hingga akhirnya dia masuk ke dalam mobil juga. Aku bingung, kita harus kemana ini? Tanyanya. Sudahlah, diam saja kamu. Kan sudah ku bilang, kita pulang. Jawabku tegas. Terus, Intan gimana? Tanyanya dengan wajah panik. Kan ada Bayu dan ibumu, biar mereka yang mengurus Intan. Jawabku tak peduli. Kok kamu gitu sih? Kamu gak peduli sama Intan. Intan kecelakaan. Dia dalam bahaya, kata Mas Iwan. Bodoh amat. Jawabku cepat. Berhenti Wi. Teriak Mas Iwan menyuruhku berhenti. Langsung kupinggirkan mobil. Aku menuruti perintahnya. Kamu keterlaluan Wi. Adikku kecelakaan tapi kamu tidak peduli. Seandainya kakakmu yang kecelakaan dan aku bersikap sepertimu, bagaimana perasaanmu? Tanyanya dengan ekspresi marah. Drama lagi. Ucapku lirih. Apa maksudmu berkata seperti itu? Aku tidak drama Wi. Aku serius. Kata Mas Iwan lantang. Ya percaya. Jawabku malas. Wi, keterlaluan kamu Wi. Adikku kecelakaan Wi. Cepat kirimkan uang untuk mereka. Intan harus segera ditangani. Kamu gak kasihan sama Intan? Lanjut Mas Iwan. Aku gak kasihan. Jawabku santai. Wih, jahat banget sih kamu Wih. Bodoh amat. Jawabku lagi dengan lirih. Namun aku yakin dia pasti mendengarnya. Oke, kalau kamu gak peduli lagi sama keluarga aku akan pergi dari sini. Biar kamu pulang sendirian.
Malam-malam begini, ancamnya. Tanpa ragu sedikit pun, aku langsung membuka kunci pintu mobil. Apa maksudmu membuka kuncinya? Tanya Mas Iwan. Katanya kamu mau turun. Turun saja, aku berani kok pulang sendiri. Jawabku enteng. Ya, sama sekali tak ada beban di otakku ini. Aku malah senang kalau aku pulang sendirian. Lebih tenang. Wih, kamu yakin nyuruh aku turun di sini? Tanya Mas Iwan yang membuatku bingung. Loh, bukannya kamu tadi yang bilang mau turun di sini supaya aku pulang sendiri? Cepat turun. Aku tidak takut pulang sendiri. Ucapku. Wih, ini sudah malam. Di sini sepi. Tidak ada rumah. Kamu yakin membiarkanku sendirian di sini? Tanya Mas Iwan lagi. Aku semakin emosi mendengar ucapannya itu. Dasar laki-laki perimplan. Dengan cepat, aku segera turun dari kemudiku. Lalu aku membukakan pintu untuk Mas Iwan. Cepat turun, ucapku sambil menunjuk ke tanah. Wih, ini sudah malam, kata Mas Iwan yang mulai takut. Aku sudah semakin emosi, segera ku tarik tangannya hingga dia berhasil keluar dari mobil. Setelahnya, aku masuk ke dalam mobil, melalui pintu yang Mas Iwan keluar. Kemudian menutupnya, lalu dengan cepat, ku kunci secara otomatis. Sehingga mau dari pintu manapun, Mas Iwan tidak bisa masuk. Dia langsung menggedor-gedor pintu mobil, tapi aku tidak memperdulikannya. Lalu aku berpindah ke kursi kemudi, melajukan mobil dengan kecepatan sedang, meninggalkan Mas Iwan di pinggir jalan sendirian. Dari spion aku bisa melihat kalau dia berusaha mengejarku, namun sama sekali aku tak ada niat untuk berhenti. Setelah sekitar 10 menit aku berjalan, aku melambatkan laju mobil ini. Terlihat juga Mas Iwan masih terus mengejarku. Ketika aku melambat, dia juga berlari dengan lambat. Aku sangat lucu melihat dia. Dia terlihat sangat kelelahan sekali. Ketika ia semakin lambat, dengan cepat, aku tancap gas, meninggalkan dia jauh hingga ia tak terlihat. Sejam kemudian aku sudah sampai di rumah. Lelah sekali malam ini. Cuma bolak-balik doang, batinku. Setelah masuk dan duduk di sofa, aku lihat ponsel. Banyak sekali panggilan dari Mas Iwan. Ya, sengaja ponsel itu ku silent sehingga tak mendengar panggilan dari siapapun. Bodoh amat. Aku memilih mematikan ponselku, lalu tidur. Aku baru terbangun setelah mendengar ada suara dari masjid membangunkan sahur. Aku duduk sambil mengumpulkan nyawa. Namun, baru saja, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Siapa pagi-pagi begini bertamu? Batinku. Awalnya aku malas untuk membukakan pintu. Namun ketukan pintu itu tidak berhenti juga. Terpaksalah, aku berjalan untuk membukanya. Loh, Mas Iwan? Kataku lirih. Kamu keterlaluan sekali, Dew. Aku capek. Jalan kaki berpuluh-puluh kilo. Sepanjang jalan, aku tak mendapatkan tumpangan. Karena orang-orang pada takut. Kalau aku ini begal. Barulah di dekat sini, ada orang baik yang mau menumpangiku. Kata Mas Iwan ketus kemudian masuk ke dalam rumah. Kemudian menghempaskan tubuhnya di atas sofa. Sebenarnya aku ingin tertawa. Tapi tak etis juga menertawakan kesusahan orang lain. Loh, kan kamu yang mau, Mas. Kenapa marah sama aku? Jawabku. Iya, tapi kan aku cuma mengancam. Seharusnya kamu tidak seperti itu dong. Malah beneran dilakuin. Harusnya kamu membujukku agar aku tidak marah. Ini seenaknya kamu meninggalkan aku. Lanjutnya ngomel. Sudahlah, lupakan saja. Kataku malas. Kemudian aku ke dapur untuk menyiapkan makan sahur. Karena lelah, aku hanya masak mie instan saja. Cuma ini, tanya Mas Iwan. Kalau mau makan ya makan, kalau tidak ya sudah, jawabku. Laki-laki itu pun langsung terdiam. Tidak berani membantahnya. Dia pun makan dengan pasrah. Dan kelihatannya dia enggan menelan mie instan itu. Selesai makan sahur, Mas Iwan langsung tertidur pulas. Pasti dia kelelahan karena berjalan berpuluh kilo. Sementara aku lanjut membereskan rumah dan mencuci pakaian. Karena nanti aku harus bekerja. Saat azan subuh sudah berkumandang, ku bangunkan Mas Iwan. Namun, ia malah menepis tanganku.
Itu membuatku marah dan geram. Kuputuskan untuk membiarkannya saja. Toh tadi sudah kubangunkan dia malah marah. Sejak semalam, aku baru ingat untuk mengaktifkan ponselku pagi ini sebelum berangkat kerja. Sementara Mas Iwan masih tertidur pulas. Setelah ponsel aku nyalakan, banyak sekali pesan masuk. Pesan yang paling banyak masuk adalah dari ibu mertua. Ya, masih dengan topik yang sama, meminta uang dengan alasan untuk berobat Intan. Tapi aku sudah yakin, pasti Intan baik-baik saja. Tega sekali mereka, membawa-bawa kecelakaan hanya demi uang. Sebelum berangkat kerja, aku teringat dengan barang-barang berhargaku. Gawat ini, kalau sampai ada barang berharga di rumah ini bisa-bisa dijual oleh Mas Iwan dan dikirimkan ke orang tuanya. Dengan cepat, kuamankan semua surat-surat yang ada, perhiasanku. Kuputuskan untuk membawanya ke kantor. Setelahnya, aku bisa berangkat bekerja. Sore harinya, aku sudah selesai kerja. Aku pulang ke rumah. Namun, setelah masuk ke dalam rumah, ada sesuatu yang berbeda. Kok kayak ada yang hilang ya? Batinku bertanya-tanya. Karena sepertinya ada yang hilang dari ruang tamuku ini. Astagfirullah, apakah ada maling? TV-ku kemana? Kataku panik karena melihat TV sudah tak ada di tempatnya. Aku mencari keberadaan Mas Iwan karena laki-laki itu sedari tadi tidak kelihatan. Mas, kamu di mana? Teriakku. Namun sudah kupanggil-panggil tidak ada sautan. Sepertinya dia memang pergi. Aku juga langsung memeriksa dapur. Aku semakin syok karena mesin cuciku tidak ada. Tapi selain itu masih aman semua. Berarti yang hilang ada TV dan mesin cuci. Aku masuk ke kamar untuk memastikan apakah ada barang yang hilang di kamarku. Untunglah, tadi barang-barang berharga sudah kubawa semua. Jadi di kamar aman, tidak ada yang hilang. AC juga masih ada di tempatnya. Astagfirullah, tas. Aku langsung teringat dengan tas mahalku. Hadiah ulang tahun dari teman-temanku. Yang aku tahu harga tas itu mencapai 30 juta. Segera aku buka lemari. Dan aku bersyukur karena tas itu masih ada. Setelah aku perhatikan, dari pola barang yang hilang, sepertinya Mas Iwan yang melakukannya. Pasti dia tidak tahu kalau harga tas ini mahal. Andai dia tahu, tas ini tak luput dari incarannya. Tanpa ragu, aku langsung menelpon polisi untuk melaporkan kehilangan TV dan mesin cuciku. Tak lama setelahnya, polisi datang untuk melakukan penyelidikan. Polisi pun bertanya, kenapa jika ada kemalingan tapi pintu dalam keadaan tidak rusak? Aku pun menjawab dan menjelaskan apa adanya. Aku mencurigai kalau suamiku sendiri pelakunya. Karena memang dia juga memiliki kunci rumah ini, bukan? Polisi juga sempat menyarankan untuk kami menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan saja, tapi aku menolak. Karena memang apa yang dilakukan oleh Mas Iwan sangatlah keterlaluan. Sampai malam laki-laki itu juga belum pulang. Itu artinya dia benar-benar seorang penjahat. Polisi pun akan mengejar Mas Iwan sampai ke rumah ibunya, karena kemungkinan besar dia ada di sana. Sekira pukul 12 malam aku mendapatkan kabar kalau Mas Iwan sudah berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Aku disuruh datang untuk memberikan keterangan. Wih, kamu keterlaluan sekali. Kenapa kamu melaporkan aku ke polisi? Tanya Mas Iwan setelah kami bertemu. Tapi aku memilih diam. Aku akan memberikan keterangan hanya ada di hadapan polisi saja. Aku menatapnya sinis. Aku sudah muak dengan tingkah lakunya. Ya, dan aku juga terpaksa memberitahukan kepada orang tuaku apa yang terjadi selama ini. Aku sudah bicarakan dan jujur semuanya. Mereka tentu terkejut. Namun, mereka bersyukur karena aku sudah sadar. Dan orang tuaku mendukung untuk memenjarakan Mas Iwan. Dan polisi juga sudah mendapatkan banyak bukti. Memang Mas Iwan yang menjual TV dan mesin cuciku. Bahkan tetanggaku juga melihat dia sebagai saksinya. Iya, karena Mas Iwan menjual barang-barang itu tanpa seizinku, makanya dianggap sebagai pencuri juga. Bukti yang lengkap dan saksi yang sudah ada, akhirnya Mas Iwan bisa dijebloskan ke penjara. Dia akan ditahan selama 1 tahun. Ya, meskipun apa yang dilakukannya itu ringan, yang namanya mencuri tetaplah salah. Kerugian yang aku alami sebenarnya tidak seberapa juga. Tapi perbuatan yang salah tetap harus mendapatkan hukuman, bukan? Dan Mas Iwan melakukan itu atas perintah ibunya.
Ya, untung saja aku masih punya hati, tidak kupenjarakan juga wanita tua itu. Mereka terpaksa melakukannya karena malu, tidak bisa membayar kreditan. Dan drama soal Intan yang kecelakaan tentu saja itu hanya akal-akalan ibu mertua. Intan dalam keadaan baik-baik saja. Aku sangat bersyukur akan hal itu. Karena aku tak pernah berharap jika musibah itu benar terjadi. Bisa ya seorang ibu mendoakan yang buruk untuk anaknya. Aku tak habis pikir. Papa dan mama juga menyuruhku bercerai saja dari Mas Iwan. Karena mereka sudah sangat malu memiliki menantu sepertinya. Dan aku sudah siap akan hal itu. Ya, aku memilih menyerah saja dalam pernikahan ini. Daripada terus-terusan menderita. Cukup sudah semuanya. Akan kuakhiri cerita ini. Aku sudah lelah. Acara persidangan perceraian juga sudah selesai. Kini hidupku semakin tenang. Yang kacau adalah kehidupan mantan suamiku beserta keluarganya. Aku dapat kabar kalau semua kreditan mereka sudah ditarik karena tak mampu membayar. Mantan mertua juga harus menjadi buruh cuci seperti dulu sebelum Mas Iwan menikah denganku. Anda dia tidak banyak tingkah, pasti hidupnya sekarang sudah enak. Tapi susah dibuat sendiri, itulah akibatnya. 2 tahun berlalu setelah aku bercerai. Aku tak tahu lagi bagaimana kabar mantan suamiku itu karena sekarang aku sudah punya kehidupan sendiri. Aku sudah menikah lagi dengan suamiku yang baru. Alhamdulillah, dia sangat baik, sangat beda jauh dengan Mas Iwan dulu. Dia pekerja keras. Suamiku yang sekarang adalah pemilik bengkel. Dia merintisnya dari nol hingga sebesar sekarang. Untuk saat ini aku masih bekerja karena aku masih menikmati duniaku itu. Mungkin kalau aku sudah hamil nanti aku akan beristirahat. Toh sudah ada yang menanggung hidupku. Namun sudah 4 bulan aku menikah, belum ada tanda-tanda itu. Tapi aku masih sabar, begitu juga dengan suamiku. Ketika weekend seperti biasa, kami selalu menyempatkan untuk berjalan-jalan. Hari itu, kami berdua makan di sebuah kafe. Dan ternyata salah satu pelayan di kafe itu adalah Intan, mantan adik iparku. Aku senang bisa bertemu dengannya. Sebenarnya aku sangat sayang dengan Intan karena dia anak yang baik. Tapi, Mas dan ibunya saja yang keterlaluan. Aku senang bisa bertemu dengan dia lagi. Kami banyak mengobrol waktu itu, aku juga sekalian mengajaknya makan bersama. Dan Mas Iqbal sama sekali tidak keberatan. Bahkan dia menyarankan agar aku tetap menganggap Intan sebagai adikku. Ya, aku dan Intan pun berteman. Dan dia juga menceritakan banyak hal tentang keluarganya. Dia memberitahu aku kalau sekarang, setelah Mas Iwan bebas dari penjara, dia kembali ke kampung halamannya, bekerja di sawah. Ya, tentu sulit sebagai seorang narapidana untuk mencari pekerjaan di kota. Kalau ibunya masih tetap dengan profesi yang sama, menjadi buruh cuci dimanapun yang membutuhkan tenaganya. Tapi ada satu berita yang sangat menyedihkan. Kini Bayu, dia malah terjerat barang-barang terlarang dan dipenjara sekarang ini. Dan dia dipenjara dalam waktu yang sangat lama, yaitu 20 tahun. Intan juga bercerita kalau ibunya menyesal sudah salah langkah selama ini. Dia menyesal sudah menyanyiakan menantu sepertiku. Seharusnya ketika aku masih menjadi menantunya, dia memperlakukanku dengan baik dan tidak membohongiku. Tapi semua itu sudah terlambat. Sekarang tak ada lagi Dewi menantunya. Sebenarnya setelah mendengar cerita Intan ini, aku ikut prihatin. Tapi mau bagaimana lagi, semua hanyalah tinggal masa lalu. Sekarang jalani saja hidup masing-masing. Ya, jadikan itu sebagai pelajaran berharga. Oh ya Mbak, yang paling menyesal itu Mas Iwan sih sebenarnya, kata Intan melanjutkan ceritanya. Menyesal kenapa? Tanya Mas Iqbal antusias. Ya gimana gak nyesel Mbak? Sudah punya istri yang baik malah disia-siakan. Akhirnya dia rugi sendiri kan? Hidupnya susah sekarang. Kerja cuma di sawah. Panas-panasan, badannya jadi hitam dan semakin kurus. Jawab Intan. Ya, emang penyesalan itu selalu datang di belakang. Kalau ada di depan namanya pendaftaran, kata Mas Iqbal menanggapi ucapan Intan. Kami pun tertawa bersama. Tan, kamu jangan sungkan kalau mau main ke rumah ya.
Pintu rumah Mbak selalu terbuka untuk kamu. Mbak sudah anggap kamu seperti adikku sendiri. Meskipun kita tidak iparan lagi. Ucapku ke Intan sebelum kami berpisah. Aku juga sudah bertukar nomor telepon dengannya. Ya Mbak, terima kasih ya Mbak. Intan bahagia banget pernah punya kakak ipar sebaik Mbak. Terima kasih sekali lagi, ucap Intan. Aku pun menanggapinya hanya dengan senyuman. Tak tahu juga harus menanggapi apa. Sesampainya di rumah. Sayang, aku tak masalah sama sekali jika kamu masih berhubungan baik dengan mantan adik iparmu itu. Aku tidak melarangnya, ucap Mas Iqbal karena aku tadi sempat bertanya apakah dia keberatan jika aku berteman dengan Intan. Dan ternyata dia tidak keberatan sama sekali. Terima kasih ya Mas, atas pengertian kamu, jawabku. Kehidupan rumah tanggaku dengan Mas Iqbal tergolong adem ayem. Ya sesekali berdebat kecil masalah sepele. Tapi kami selalu mengusahakan sudah berbaikan sebelum kami tidur. Karena aku dan Mas Iqbal tidak mau menyesal jika salah satu di antara kami nanti setelah tidur dan tidak pernah bangun lagi. Itu makanya ketika bertengkar, kami usahakan berdamai sebelum kami sama-sama tertidur. Banyak hal yang aku pelajari dari Mas Iqbal. Dia sangat dewasa dan bijaksana menghadapi setiap masalah yang ada. Bahkan, dia juga dengan senang hati mempercayakan semua keuangannya kepadaku. Dia menyuruhku yang mengelolanya. Bahkan urusan menggaji karyawannya pun, aku yang disuruhnya. Dan aku tidak masalah akan hal itu, aku malah senang. Merasa dipercaya oleh suami itu sesuatu yang sangat wow banget. Dan aku tak akan pernah menyanyiakan kepercayaannya. Mohon doanya ya teman-teman. Semoga aku dan Mas Iqbal segera diberikan momongan. Kami sangat menunggu momen itu. Semoga kisahku ini bisa menginspirasi ya. Dan diambil pelajaran yang berharga. Dan tindakan yang buruknya jangan ditiru ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.